Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Denny dalam tutorial mengenal dan menggunakan pemrograman Visual Shred. Di sini kalau pengen membuka Shred, langkahnya bagaimana? Yang pertama kita tekan tombol Start, kemudian kita ketik aja Shred. Nah seperti ini, baru huruf SCR sudah keluar. Kalau sudah, kita klik ya, nanti akan muncul ya seperti ini. Caranya mudah ya. Jadi lingkungan kerjanya sudah. Kemudian bagi Anda yang pemula, di sini untuk mempermudah kerja kita bisa menggunakan ganti bahasa pada menu bar. Ganti bahasa karena ini bahasanya bahasa Inggris, mungkin Anda belum begitu paham. Untuk lebih memahami, kita ganti bahasa ya, menggunakan menu bar. Kita klik panah ke bawah dan kita ganti yang bahasa Indonesia. Kita klik bahasa Indonesia. Nah seperti ini ya, bahasa Indonesia sudah muncul ya. Ini lebih memudahkan kita. Kita lanjutkan. Di sini yang setelah ganti bahasa kita pelajari, maka kita akan mencoba memahami terlebih dahulu. Jadi pesan saya dalam membuat tutorial ini itu kita pahami dulu kita itu mau apa, ya, mau apa, kemudian mau bagaimana, itu kita pikirkan terlebih dahulu, karena itu berhubungan dengan imajinasi dan seni dari anda sekalian, ini termasuk saya sendiri. Kalau nanti saya memberikan contoh sederhana, itu maksudnya ya nanti untuk pengembangan ya, tidak saya jelaskan langsung detail membuat suatu action yang panjang, nanti anda malah bingung gitu ya. Yang pertama kita pahami dulu kita mau bagaimana dalam belajar ini. Yang awal tadi kita sudah mempelajari lingkungan kerjanya. Untuk selanjutnya ini kita akan mencoba untuk membuat ya, atau menggunakan program Shred ini ya, supaya lebih mudah. Maka kita langsung saja berikan contoh. Di sini Shred ini objek. Di sini kita bisa pindah dengan cara diklik tahan, kita geser. Kemudian yang diamati adalah nih ya, X sama Y nya. Ini adalah posisinya, ini kuadratnya. Ketika ini saya bawa ke atas, maka ini akan berubah. Ini pun juga akan berubah ya. Ini area kerjanya jangan sampai hilang ya. Nanti kalau hilang, diingat-ingat untuk mengembalikan posisinya ya, paling tidak X Y nya berada di sini. Kemudian kita coba kita beri kode ini untuk menggerakkan objek ini atau sprite ini. Kita mulai dari motion yang ini tadi, gerakan. Kita coba klik tahan, ini karena bahasa pemrograman visual, maka kita tinggal klik tahan, kemudian kita geser ke script area ya. Maksudnya ini nanti berarti objeknya kita minta untuk bergerak 10 langkah ya. Coba kita klik, kita eksekusi caranya supaya jalan sprite-nya ini. Kita klik gerak. Nah, dia akan bergerak 10 langkah. Kalau begitu ini saya klik Anda belum begitu terlihat, maka ini kita coba ganti. Misalkan kita ganti 50. Ya, kita enter dulu. Kemudian coba kita klik. Nah, ini sudah agak terlihat. Nah, coba kita bawa ke sini lagi dan kita coba rubah angkanya. Nah ini ya, misalnya kita rubah 100. Nah gerak 100 langkah, maksudnya seperti itu. Kita klik ya. Nah lebih terlihat gitu ya. Jadi kalau langkahnya pendek itu berarti langkahnya ini sedikit, mulai dari 1 sampai 100 misalkan ya. Trainnya seperti itu dulu, jangan terlalu banyak. Nanti kalau sudah ada di atas 100, langkahnya semakin lebar, jadi nanti pergerakannya kurang halus ya. Kalau dalam pembuatan film itu, dalam rangkaian rangkaian dari track itu dia kurang halus, yaitu pengaruh dari sini. Maka kita coba yang pendek dulu, misalkan 50 dulu, biar nanti jalannya terlihat halus ya, seperti ini. Nah ini jalannya nanti biar seperti ini. Saya klik dulu. Nah di sini kita kan tidak mungkin untuk mengklik terus, makanya kita kenalkan dengan tombol yang lain ya, untuk memanfaatkan tombol green flag ini atau tombol hijau ini atau go ini, tinggal diklik. Ini belum bisa jalan karena di sini belum kita kasih perintah. Dimana perintahnya apa ya, kita cari ya. Nah
kita cari pada kejadian ya, yang kejadian. Di sini kita pilih yang kejadian. Ini ada tulisan ketika bendera hijau diklik. Nah, di sini. Jadi nanti kita letakkan di sini. Nah, ini di sini sudah punya maksud yang beda. Dimana maksudnya ketika bendera hijau diklik, maka objeknya akan bergerak sebanyak 50 langkah. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita praktekkan. Ini kita bawa ke sini, kita klik tanda bendera hijau atau green flag ini ya, go, kita jalankan. Nah, dia berjalan ya. Pak berhenti, iya, karena perintahnya sesuai dengan ini tadi, hanya bergerak 50 langkah ya kan. Kemudian kalau Anda mau berpikir lagi, ya berarti ini nanti hanya bergerak 50 langkah walaupun diklik bendera warna hijau. Kemudian kita akan berpikir lagi, bagaimana kalau ketika diklik bendera warna hijau objeknya jalan terus ya kan. Seperti itu kan kita nggak mungkin ngeklik ini terus, nah ini terus atau ini terus kan nggak mungkin ya. Ini saya kembalikan. Nah, ini supaya terjadi perulangan, maka kita gunakan tombol perulangan yang ada di kontrol ya. Kita ulangi ya, hilangi mulai dari ini dulu ya, ulangi ini kita letakkan di sini ya, di sini. Tapi ini nanti kita letakkan di dalamnya ya, di dalamnya ini gerak 50 langkah ini di dalamnya ini ya, dan ini kita tarik ke sini. Nah, susunannya gitu ya. Kalau mau memisah, ini saya ajari, ini dipisah yang bagian bawah dan ini dipisah. Ini caranya misah. Nah, kalau salah bagaimana ya dihapus ya. Nih kalau bisa dipisah per bagian yang dalam dulu. Misalkan ini dihapus, salah, misalkan kita salah pilih, kita klik kanan kemudian hapus balok ya, istilahnya balok kalau di Inggrisnya blok ya. Dan kita ulangi lagi, kita pilih yang ini, kita letakkan di sini, kemudian geraknya sini. Nah, ini beda bacanya. Membacanya di sini berarti ketika bendera hijau diklik, maka akan bergerak 50 langkah. Nah, 50 langkah ini akan diulangi lagi sebanyak 10 kali. Gitu ya bacanya ya. Bacanya bukan ketika bendera hijau diklik kemudian ulangi 10 kali kemudian gerak 50 langkah, tidak. Ya, bahasa pemrogramannya membacanya dari yang paling dalam, yaitu ketika bendera hijau diklik maka bergerak 50 langkah. Setelah 50 langkah diulangi lagi 10 kali. Ini contoh awal ya. Ini kita pengennya hanya 10 kali dan 50 langkah. Ini bisa diganti gitu ya. Ini kita coba, kita klik bendera hijau ya, kita klik, diperhatikan. Nah, ini berarti diulangi 10 kali sampai sprite-nya berjalan sampai di sini. Kan enggak kelihatan nih ya, langkahnya. Ini 10 kali misalkan kebanyakan. Kita coba 5 dulu ya, 5 kali seperti ini. Nah, ini kita kembalikan sini, kita jalankan. Ini bacanya ketika bendera hijau diklik maka gerak 50 langkah sebanyak 5 kali ya. Nih, kita klik. Nah, ini jalan. Kita klik lagi, jalan. Nah, malah hilang ya. Nah, kemudian kita akan berpikir lagi, kalau hilang terus bagaimana ini nanti ya, kan gitu tuh. Nah, kalau hilang bagaimana ini nanti. Nah, makanya kita cari kode-kode untuk bisa mengembalikan ya. Ini kita cari. Nah, kita cari gerakan ya. Kita coba cari gerakan. Ya, ini jika di pinggir maka akan dipantulkan. Ya, kita pilih yang ini ya. Ini saya letakkan di atas dulu yang ini. Ini kita letakkan di sini. Yang ini kalau kita letakkan di sini maka membacanya sudah beda ya. Maka peletakannya pun juga harus dipikirkan. Ini letaknya di atas ya, di atas atau di bawah atau di dalamnya. Ini dipikirkan. Kalau di sini berarti nanti membacanya ketika bendera hijau diklik maka gerakan 50 langkah ini diulangi ya, diulangi sebanyak 5 kali. Kemudian jika sudah selesai atau ketemu dengan pinggir maka dipantulkan. Kita coba ya seperti ini, kita klik hijau.
Nah, ini dia sudah bisa mantul ini. Nah, tapi ini kita harus klik ini terus ya, bendera ini terus. Nah, kemudian kita berpikir lagi, oh sini sudah bisa mantul. Nah, ini sudah bisa mantul. Terus kemudian tinggal klik satu kali, kemudian jalan sendiri muter-muter bagaimana. Nah, itu kita bertambah pikirannya ke situ. Maka ini kita atur. Ya, kita bawa ke sini dulu. Geraknya juga kita letakkan di sini dulu. Ya, ini kan karena 5 kali. Nah, ini kalau pengen bolak-balik terus ya berarti jumlahnya banyak. Tapi kalau kita tidak bisa menentukan, maka kita punya option lagi ya, kita cari ya. Ya, seperti ini. Lah, ini ada kontrol selamanya. Ya, kita letakkan di sini. Nah, ini berarti kita tidak usah mengisi ini berapa kali. Ini kita hapus. Klik kanan hapus. Dan yang ini tadi kita letakkan di sini. Nah, seperti ini. Jadi ketika bendera hijau diklik maka bergerak 50 langkah, dan jika dipikir maka dipantulkan dan diulangi selamanya. Artinya sebelum kita ngeklik tombol stop berarti akan dikerjakan terus gitu ya. Coba kita coba, ini kita bawa ke pinggir. Nah, ini ya. Sudah bisa jalan sendiri ke kanan kiri. Gitu ya. Nah, ini sudah kita stop. Stop. Nah, mungkin Anda kan tanya, loh kok bentuknya kok kembalinya kok dia muter. Nah, itu kita atur nanti bisa. Itu ya. Itu hanya untuk pemahaman awal. Jadi kita belajarnya sangat pelan-pelan sekali. Tuh, kalau Anda pengen pelan ya berarti ini dikurangi lagi. Misalkan ini kita ganti 10. Kita coba apa yang terjadi dan kita jalankan ya. Nah, ini pelan. Ya, kenapa ini tadi langkahnya pelan-pelan 10. Kalau pengen slow motion lagi ya berarti nih ini diganti 5. Nah, ini jalannya seperti ini. Gitu ya. Jadi kita ketika belajar itu pelan-pelan memahami logika ya. Ketika memahami logika itu kita coba satu-satu ya, jangan ya kita endingnya pengen membuat sesuatu ini itu, tapi konsepnya yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Itu yang paling dasar ya. Kemudian kita lanjutkan untuk memahami lagi, karena di sini terlalu mudah sekali ya. Jadi kita coba kembangkan di sini, kita coba untuk belajar mengganti kostum ya. Jadi nanti ini berjalan kemudian berubah juga ya. Ini kebetulan contoh dari saya adalah kucing aja, enggak apa-apa. Kita menuju ke custom di sini. Nah, ini di sini ada kostum 1, ada kostum 2. Ya, ini bisa kita rubah ya, kita gandakan. Ya, ini yang satu perhatikan kakinya. Nah, kakinya kan beda ya. Ini kostum 1, ini kostum 2. Nah, kalau pengen merubah, ada perubahan. Ini coba kepalanya kita geser ke sini. Kemudian ini yang awal ini coba kita gandakan, klik kanan, kemudian ganda. Kedua kita letakkan di sini, dan kepalanya kita coba ke sini, karena tadi kan agak kadang kan cuma ke sini. Nah, ini coba kita ke sini kan ya. Ini, kemudian yang ini kita klik kanan, kemudian kita gandakan lagi, kita letakkan di bawahnya. Ini ya, ini kita bawa ke sini seperti ini. Terus ini nggak usah terlalu tinggi ya, ke sini. Terus yang ini kita gandakan, kita letakkan di bawah, klik kanan geser, dan ini ke sini. Udah, actionnya gitu aja kostumnya. Jadi nanti perhatikan, ini saya klik ini, lihat sprite-nya, ya dia akan seperti ini ya. Nah, ini kita coba belajar untuk memodifikasi sedikit kostum. Kita kembali ke code ya, ke code-nya tadi. Nah, di sini selain berjalan kemudian ketemu dengan pinggir dipantulkan, kita coba kasih kostum ya. Kalau kostum berarti tampilan ya. Di sini kita coba cari ganti kostum. Nah, ini kalau manual kita gunakan yang kostum ke, di sini akan ada pilihannya. Coba kita drag ke sini. Nah, di sini ada kostum 1 2 3 4 5 tadi ya. Ini misalkan kita ada kalau pengen kurang jelas, ini coba kita ganti ke kostum 4 gitu ya, kita jalankan ya.
Nah itu kepalanya itu sudah ganti, jadi awalnya nempel tapi dia tidak bisa kembali. Coba kembali ke sini, ini logikanya begini, nanti kostumnya akan berganti. Yang pertama ini, kemudian yang kedua nanti bentuknya seperti ini, kemudian yang ketiga bentuknya seperti ini, kemudian yang keempat seperti ini berulang-ulang terus, jadi seolah-olah kakinya bergerak, kepalanya juga bergerak ya gitu ya. Nah ini makanya ganti kostumnya ini tidak manual, kita hapus, kita kasih yang kostum berikutnya, ini permanen ya, permanen, tekan di sini. Nah ini saya stop dulu ya, ini kepalanya bisa goyang-goyang nih ya, bisa goyang-goyang kenapa ya, tadi ya kostumnya banyak ya. Kalau kepengen halus lagi, kostumnya banyak ya, bergeraknya ini misalkan yang ini ya, ini bergeraknya itu sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit geraknya, sedikit-sedikit. Ini juga ini bergeraknya sedikit-sedikit. Nah ini juga ini bergeraknya sedikit, kembali ke sini. Nah ini juga ya, ini sedikit-sedikit ini ya, kembali ke sini. Nah ini bacanya ya, ketika bendera hijau diklik maka bergerak 5 langkah, berarti pelan banget. Kemudian jika ketemu pinggir akan dipantulkan dan akan berganti kostum berikutnya. Dan ini dilakukan untuk selamanya sebelum selesai diklik bendera ini ya, tombol stop ini ya. Kita coba jalankan ya. Itu. Nah, ini lebih halus ya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Yang penting bisa jalan dulu, kemudian bisa mantul ya. Nah, kemudian kalau Anda masih tanya, wah itu kok gambarnya ketika sudah sampai kanan menuju ke sini, nah di sini ini kok terbalik ya, maka kita atur ya, kita atur, kemudian kita gerakannya di sini kita cari yang atur gaya rotasi ya. Ya ini rotasi, ada nih rotasi ya, ini rotasinya kita coba ganti yang kiri dan kanan gitu ya. Ya, ada yang jangan berputar, ada yang seluruh, kita coba yang kiri kanan dulu, kita coba eksekusi ya. Nah seperti ini. Nah sekarang tidak berputar ya, jadi rotasinya hanya kiri dan kanan gitu ya. Semakin paham ya di sini ya. Nah itu kemudian kalau kepengen ada penambahan suara ya, di sini akan kita coba untuk menambahi suara, maka kita menuju ke sound suara ya. Di sini macam-macam, ini suaranya bisa Anda rekaman dulu atau kita ambil dari sumbernya sini ya, ada banyak. Nah di sini kita coba untuk yang biasa dulu, manual, berarti yang ini. Kalau yang ini kan sampai selesai nanti, sebelum stop ya, berarti bunyi terus gitu ya. Ini kita coba yang ini ya, kita letakkan di sini, nanti bunyinya ini ini terlalu cepat, ini berarti ya, memainkan suaranya dia terlalu cepat karena nanti akan berbunyi seperti itu ya. Nah ini di sini jika ada fasilitas merekam terlebih dahulu, jadi Anda membuat kreasi sendiri dengan suara Anda sendiri menggunakan MIDI atau suara Anda atau suara-suara yang lain gitu ya. Nah ini juga menentukan posisi, ini juga menentukan. Nah seperti ini terlalu sering ya, maka kita letakkan, kita coba letakkan di sini ya, misalkan seperti ini. Nah ini hanya sekali ya, hanya sekali karena ini letaknya di atas ini ya, kita stop. Nah kalau ini kita letakkan di sini misalkan, nah ini kita letakkan di bawah sini ya, ini kita kembalikan sini. Nah, ini kita stop, kita coba ganti yang ini, kita mainkan yang ini ya. Nah ini kita lepas dulu, yang ini kita hapus. Nah ini kita letakkan di sini ya, kita jalankan. Nah ini beda hasilnya, jadi antara suara yang atas dengan yang pilihan yang bawah ini ternyata hasilnya beda gitu ya. Kalau tadi kan bunyi terus tuh meong 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 ya, kalau ini kan enggak ya, tergantung gerakannya juga. Nah ini coba kita klik. Nah ini berarti bergerak sambil bunyi ya. Nah terus berikutnya kalau pengen Anda kasih teks tulisan ya, itu berarti juga bisa. Jadi ya itu tampilan di sini. Nah kita katakan
ya selama ini misalkan contohnya ini ya, katakan halo selama 2 detik ya, kita letakkan di sini. Nah, hanya 2 detik ya, kita coba ya. Ya, dia mengatakan halo ya, jalan lagi, terus halo lagi, nah keluar lagi. Nah, udah ya gitu ya, itu latihannya. Di sini Anda sudah mulai berpikir ya, bahwa logika itu diperlukan. Anda mau bagaimana dan mau apa, terus pengennya itu seperti apa, itu sudah dirancang terlebih dahulu. Ini contoh sederhana dari saya ya, dari awal. Kalau Anda kurang jelas ya diulang lagi tutorialnya dari depan tadi, logikanya. Kemudian kita tinggal memasangkan blok-blok kode ini supaya bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Itu sampai sini sudah paham ya. Nah, itu tentang kostum tadi. Dan kita belajar tambah lagi tentang backdrop ya. Kita coba untuk belajar memberi panggung dan latarnya. Di sini kita kembali ke sini. Nah, di sini kosong nih. Nah, ini kosong akan kita kasih layar. Di sini ada pilihannya. Ya, ini diarahkan saja, tinggal pilih latar, nanti akan muncul fasilitas yang ada di dalam program, atau Anda cari kemudian gambar sendiri atau Anda unggah itu ya. Jadi misalkan ini belajarnya kita coba gunakan yang fasilitas yang ada ya, misalkan seperti ini ya, kita pilih aja yang ya di sini aja yang lebih natural. Kucingnya kita bawa ke sini aja, di sini. Nah, ini lebih natural ya. Nih. Nah, di sini kan gambarnya lebih bagus ya. Ada backgroundnya nih, ada backgroundnya. Kemudian background ini kalau kepengen dirubah, maka ini diklik dulu ya, kemudian baru dikasih action ya. Jadi kalau Anda kepengen merubah actionnya, sprite-nya, maka Anda pilih yang sprite ini. Jadi ininya sudah beda ya. Ketika diklik ini scriptnya kosong ya, panggungnya ini. Kalau pengen memberi tugas atau memberi instruksi pada panggung, maka diklik dulu panggungnya, kemudian scriptnya diisi. Kalau kepengen memberi perintah pada sprite-nya, maka sprite-nya kita klik, scriptnya diisi. Itu ya, paham ya? Di sini ada panggung, ada kemudian di sini muncul ini sudah tidak customized, tapi latar ya. Nah, di sini latar. Ini yang kosong tadi, ini kita hapus supaya tidak mengganggu. Kita klik ini. Nah, ini latar pertama ya. Kalau Anda bingung, kita coba tambah lagi ya latarnya. Kita klik ini ya. Kita pilih yang gambar kedua, misalkan ini. Nah, panggung pertama ini, panggung kedua ini ya. Sini. Nah, ini mau kita apakan? Ya, kita berikan sampel aja. Kita klik sprite-nya, kita menuju ke sini, kemudian kita klik code, kembali ke kodenya. Nah, di sini kita ganti latar ya. Pada tampilan kita ganti latar. Nah, latarnya yang bagaimana ya? Kalau yang ini manual, berarti yang ini otomatis dan selamanya gitu ya. Yang ini berikutnya, maaf ini ya, yang bukan kostum tapi ini. Ya, ini kita tarik sini, kita letakkan di sini. Ya, ini bacanya ketika bendera hijau diklik maka bergerak 5 langkah. Ya, jika ketemu pinggir dipantulkan, kemudian model gaya rotasinya hanya kiri kanan supaya tidak terbalik. Terus ganti kostum, jadi berjalan ganti kostum supaya kaki dan kepalanya tadi bergerak-gerak. Kemudian memainkan suara meow ya, kemudian mengeluarkan tulisan halo selama 2 detik. Setelah ini diganti gambarnya gitu ya. Itu dilakukan selamanya ya. Itu coba kita jalankan ya. Nah, itu sudah ganti ya gambar backgroundnya, backdropnya. Nah, seperti ini sebagai contoh ya. Nah, paham ya? Kalau hasilnya kurang cepat ya karena ini ya, karena ini 5, coba kita ganti jadi 20 ya, gerakannya langkahnya 20 biar cepet. Nah, ini ya. Itu ya, sudah mulai paham ya di sini ya. Nah, itu jadi saya ulangi lagi. Di sini kalau menggunakan latar berarti
ini kita pilih yang panggung ini, kemudian kita latarnya kita modifikasi. Kalau Anda pengen nambah ya berarti tinggal arahkan di sini. Ya, ini tentang background atau latarnya. Kalau pengen ini sprite, di sini kita coba tambah sprite ya. Kita coba unggah di sini, misalkan sprite-nya hanya satu nih. Saya pengen sprite 2, tapi sprite itu tidak bergerak ya, tidak bergerak, itu sebagai identitas saya. Misalkan saya unggah dari komputer saya, unggah sprite, kita cari di komputer saya, misalkan saya cari di my picture nih, logo sekolah nih misalkan, kita klik open. Nah, nanti dia akan mengunggah ya. Ini sudah jadi nih. Nah, ini kita atur, kita mau letakkan di mana ya, atau kita sembunyikan. Ini tombolnya ada di sini ya. Ya, berikutnya kita coba untuk ukuran ini kita rubah jadi 50 ya. Ini di sini ya, 50 untuk mengecilkan. Kemudian kita letakkan di atas ini misalkan ya, seperti ini. Jadi ini ada dua objek, tapi yang ini belum saya kasih action apa-apa ya. Dan yang ini sudah saya kasih tadi scriptnya ini, dan yang ini belum ya. Nah, ini yang terjadi apa coba? Kita coba jalankan. Nah, tidak ada perubahan ya, karena ini belum saya kasih script ya. Kalau ini nanti saya kasih script ya, berarti tinggal pengen diapakan gambarnya ini ya begitu ya. Itu dari penjelasan dari saya, mulai dari sprite tadi yang sudah kita kasih ini, kemudian kita coba tambah lagi gambar ya, sehingga actionnya lebih mendalam ya. Ada sprite bergerak, ada suaranya, ada tulisannya, kemudian ada tambahan gambar sprite yang lain, kemudian ada backdrop 2, jadi bisa ganti-ganti ya. Ini untuk pertama kali belajar Scratch saya rasa sudah cukup mewakili ya. Jadi Anda bisa mengembangkan kreasi sendiri sesuai dengan imajinasi Anda. Kalau Anda pengen berimajinasi diginikan, yaitu diatur lebih dahulu skenarionya, kemudian disiapkan bahannya, kemudian baru dicoba-coba skripnya, ya. Kemudian untuk menyimpan di sini akan saya coba ajari. Ini ya, kita klik ya menu bar berkas, kemudian kita simpan ya. Ini kita simpan, kita letakkan di mana? Nah, ini misalkan saya simpan di picture nih. Ya, kita arahkan di sini, biar di sini. Ya, ini namanya apa? Misalkan karya Scratch ya, kita biarkan seperti ini. Ya, ingatnya ya, letaknya diingat-ingat yaitu di my picture ya. Di sini namanya ini. Lalu kita simpan. Ya, kalau sudah coba kita buka, kita tutup dulu, kita buat baru. Ini kita klik baru, kemudian oke, kosong, kemudian kita coba buka. Kita latihan menyimpan dan membuka. Klik berkas, kemudian muat dari komputermu. Nah, di sini karena tadi saya tidak pindah foldernya, maka langsung menuju ke sini. Nah, ini kita klik karya Scratch, kemudian open. Kita tunggu. Nah, gitu ya. Itu cara membuka dan menyimpan. Kita coba cek sini di Explorer, pada picture. Nah, di sini ada file ini tadi, karya Scratch ini, itu ya. Ini yang sudah kita buat. Gitu. Kalau pengen membuka di tempat yang lain, ini saya punya contoh ini dari yang lain. Kita buka, muat dari komputermu. Ya, kita cari filenya di mana. Maaf. Nah, ini misalkan ini saya punya karya ini sebelum ini, saya buka, saya open, nah, kita tunggu. Nah, seperti ini saya mencoba-coba untuk membuat yang sederhana, pengembangan dari yang tadi gitu ya. Ini kalau ini dijalankan bagaimana coba. Nah, ini modelnya bisa mengarah ke atas, terbang ya, bisa seperti ini. Ini pengembangan dari contoh saya tadi ya. Skripnya seperti ini. Kalau Anda pengen mencoba, silahkan Anda
pause, kemudian Anda coba masukkan skrip persis seperti yang ada di layar, gitu ya. Itu tutorial yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa silakan Anda like, subscribe, dan ikuti channel saya. Jangan lupa bunyikan lonceng juga. Tetap jaga kesehatan, selalu memakai masker, cuci tangan, dan selalu berdoa semoga pandemi ini lekas berakhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.